Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fatau Fajri dari Tek 3B ke Bung Hattaan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara Bung Hatta menteladani sikap Bung Hatta dalam kedisiplinan Bung Hatta tersebut. Dalam hal kedisiplinan, saya berusaha meneladani Bung Hatta, meski harus diakui tak bisa se ekstrim beliau karena terlalu disiplin. Suatu hari Bung Hatta itu ada jadwal bertemu dengan duta besar di kantornya sesuai agenda tepat pada pukul 10, tapi duta besar itu datang terlambat. Ia baru datang pukul 10.30. Bung Hatta dengan tegas menolak pertemuan tersebut dengan duta besar. Bung Hatta karena itu Bung Hatta selalu disiplin dan tidak pernah terlambat. Kalau ada rapat, beliau datang lebih awal, malahan anak buahnya yang terlambat. Saking tepatnya orang Bung Hatta tersebut datang dalam ke kantor. Pada kisah Bung Hatta ini, dari Ali Audah, saat beliau sudah ada janji bertemu, beliau sudah datang 5 menit. Bung Hatta tidak berkata apa-apa, hanya tampak air muka dan kurang cerah sambil melihat jam tangan, tulis Ali Audah dalam artikelnya, yaitu seri di mata pribadi manusia Hatta. Pertemuan demi pertemuan beliau atur secara ketat. Jika sudah habis waktunya, beliau akan berhenti melihat jam tangannya. Itu tanda pertemuan tersebut sudah berakhir. Namun demikian, menurut Ali Audah dalam bukunya, Bung Hatta selalu menerima tamu dengan baik dan menyambut dan mengantar ke pintu agar sampai tersenyum tamunya. Jika memang harus menghargai siapapun yang terlambat dengan tetap berprasangka baik, namun yang terlambat pun harus sadar diri. Setidaknya ucapkan permintaan maaf karena kita telah mencuri waktu yang menjadi hak orang yang kita temui. Bisa jadi mereka ada aktivitas lain dan bersabar menunggu kita. Kadang saya berpikir, apakah mereka sering terlambat itu karena ada aktivitas, atau sebenarnya karena tidak bisa mengelola waktu, atau karena datang waktu yang kurang tepat, atau hanya membuang waktu. Kalau acara akan terlambat seperti 30 menit sampai 1 jam, kita mungkin akan lebih malu jika membaca buku Efisiensi Waktu, Konsep dalam Islam yang ditulis oleh karya Jasim Muhammad Badar Al-Mutahawi. Buku ini banyak mengisahkan bagaimana para ulama begitu ketat dalam menjaga waktunya. Hendaknya mereka menjaga waktu dalam buku tersebut, ditulis oleh Jasim, bahwa 1 menit yang hilang sia-sia dari umur seorang aktivis dakwah, maka sesungguhnya hal itu berarti penundaan umur pada kemenangan. Seperti itu yang ditulis dalam buku tersebut. Dalam organisasi yang saya ikuti, saya pernah menyaksikan berbagai program terbengkalai. Acara tidak jalan dimulai dari satu kesalahan, tidak disiplin dan tidak tepat waktu. Mereka yang sudah meluangkan waktu jadi malas, dan mereka biasa datang terlambat. Sudah itu acara pukul 8, pukul 9 belum juga mulai. Bahkan lebih parahnya 2 jam, bahkan lebih parahnya tamu itu datang sebelum acara itu sudah mulai. Karena itu saya tegaskan, mulailah tepat waktu untuk menteladani Bung Hatta. Karena dengan tepat waktu itu kita bisa konsisten, disiplin. Kebaikan itu akan menular kepada orang lain. Bisa karena malu, bisa karena rugi ketinggalan hal-hal penting juga.